Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Roji. Kalian apa kabar? Saya doakan agar kalian dan keluarga bahagia dan sehat selalu ya. Sebelum mulai, saya mau bilang terima kasih buat kalian yang udah luangkan waktu untuk nonton video saya kali ini ya. Pada video kali ini, saya akan membahas film yang berjudul ADHD is Necessary pada tahun 2018. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang ibu sedang ditanamkan embrio baru. Setelah proses selesai, si ibu diberikan buku panduan cara membesarkan embrio tersebut. Dia diminta untuk mengikuti panduan dengan benar. Yang cuan adalah ibu terbaik yang telah membesarkan anak terbaik yang pernah mereka miliki, bernama Ruoji. Sayangnya Ruoji terbunuh karena kecelakaan beberapa tahun lalu. Setelah itu cuan ditanamkan lagi dengan embrio kedua dan melahirkan anak kedua bernama Nova. Saat ini cuan berada di sebuah upacara untuk memberikan panduan bagaimana seorang ibu dapat membantu anak-anak mereka mendapatkan nilai bagus. Cuan dianggap sebagai salah satu ibu terbaik oleh banyak wanita. Tiba-tiba seorang penonton menanyakan Cuan, apa rahasia dia untuk membesarkan anak-anak biar dapat nilai bagus. Pertanyaan itu mengejutkan Cuan, sehingga dia pun terdiam. Presenter mengatakan bahwa pertanyaan itu bersifat pribadi, sehingga Cuan tidak perlu menjawabnya. Di sini kita tahu bahwa Cuan menyembunyikan sesuatu. Di tempat lain, pejabat tinggi negara sedang mendiskusikan banyaknya jumlah anak yang terkena penyakit susah tidur. Anak-anak tersebut dibawa dan dibunuh oleh negara, dan mereka disebut sebagai produk gagal. Seorang peneliti bernama Yoshin mengatakan bahwa semua siswa yang menderita penyakit susah tidur ternyata itulah yang mendapatkan nilai jelek. Yoshin membuat eksperimen dan menemukan bahwa siswa yang mendapatkan skor rendah selama ini didiagnosis secara salah sehingga negara dapat menyingkirkan sesuka mereka. Ketika Yoshin menghadap ke atasannya tentang masalah ini, mereka malah menuduhnya makar karena melawan negara. Yoshin segera ditangkap. Adegan berlanjut ketika Cuan bersama putrinya berjalan ke apartemen mereka. Cuan melihat barisan siswa dengan nilai rendah bersama ibunya, dibawa ke suatu tempat oleh penjaga. Tiba-tiba seorang wanita datang berlari sambil berteriak bahwa para siswa akan dibunuh. Mereka panik, lalu dilarang pergi oleh penjaga. Karena kerumunan semakin besar, mereka mulai melarikan diri. Di saat kerumunan terjadi, tiba-tiba syal Cuan jatuh ke lantai. Nova menawarkan untuk mencuci syal ibunya ke kamar mandi. Di kamar mandi, Nova bertemu dengan wanita bernama Lingna. Dia tahu bahwa Nova adalah putri Cuan. Lingna sepertinya tahu sesuatu tentang Cuan, tetapi tidak mengungkapkannya kepada Nova. Lingna hanya memberikan gantungan kunci dan mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari kakak laki-lakimu yang sudah mati. Nova yang bingung kembali ke ibunya dan melihat ibunya sedang menonton berita di layar lebar. Diberitakan bahwa Yoshin melawan negara dan sistemnya sehingga dia harus dieksekusi. Nova mengenali wanita di layar itu. Dia adalah orang yang memberinya gantungan kunci tadi. Namun Nova tidak memberitahu ibunya tentang pertemuannya. Di rumah, tutor Nova mengajarinya tentang proses cloning pertama untuk ujian yang akan datang. Nova tidak rajin seperti kakak laki-lakinya, dan itu yang membuat Cuan khawatir. Cuan ingin putrinya mendapat nilai bagus dengan cara apapun, karena jika tidak, mereka harus menyerahkan semua hak istimewa mereka. Apalagi Cuan dianggap sebagai ibu terbaik di kota. Jika putrinya tidak mendapatkan nilai bagus, itu memalukan baginya. Setelah kelas selesai, tutor dengan jujur mengatakan kepada Cuan bahwa menurutnya Nova tidak akan lulus ujian karena nilainya turun setiap tahunnya. Dan salah satu lampu di pincuan juga padam. Cuan pikir itu karena masalah teknis, tetapi tutor menjelaskan bahwa lampu padam karena anak kita tidak berkinerja dengan baik. Cuan berpikir, kenapa ini bisa terjadi, sedangkan anak-anaknya selalu mendapatkan nilai terbaik sampai sekarang. Setelah mempercayai apa yang disampaikan tutor tadi, Cuan malu, jadi dia memakai sel untuk menyembunyikannya. Di adegan berikutnya, Cuan membawa Nova ke kandang merpati, di mana semua orang dengan nilai jelek tinggal di situ. Cuan ingin putrinya merasakan kehidupan di sana, jika dia tidak pandai belajar. Padahal dalam hati Cuan sebenarnya bahwa dia tidak peduli dengan anaknya. Dia hanya khawatir tentang penghinaan yang akan dihadapinya jika dia harus meninggalkan apartemen mewahnya. Hari berikutnya saat Cuan pergi belanja, karena malu dengan pinnya, Cuan mencoba meletakkannya di rumah. Tetapi, alarm berbunyi yang menjelaskan kepadanya bahwa Cuan harus membawa pin itu kemanapun dia pergi. Cuan memakai, lalu menyembunyikannya di bawah syal. Cuan pun pergi ke toko, tetapi seorang wanita tetap melihatnya. Dia bertanya pada Cuan, apakah putrinya mendapatkan nilai bagus? Cuan berbohong, lalu mengatakan bahwa Nova melakukan lebih baik dari sebelumnya.
Saat pulang ke rumah, Chuan melihat seorang wanita diusir dari komplek apartemen mewah karena nilai putranya yang jelek. Wanita itu menyalahkan putranya karena tidak mendapatkan nilai baik. Wanita itu ternyata telah hidup dalam kemewahan selama 15 tahun terakhir, dan sekarang dia harus pindah dan hidup di daerah kumuh. Chuan memegang pinnya erat-erat, melihat bahwa dia bisa saja mengalami hal yang sama dalam waktu dekat. Singkat cerita, Chuan memantau Nova yang sedang ujian melalui tabletnya. Nova tampak kesulitan menjawab pertanyaan dan membuat Chuan semakin khawatir. Lampu kedua di pinnya pun juga padam. Sekarang Chuan hanya memiliki 3 lampu. Sebelum kejadian yang dilihatnya tadi menjadi kenyataan, keesokan harinya di sekolah, Nova bertingkah aneh dengan memainkan pena dan buku. Ketika teman di belakangnya meminta untuk tidak terlalu banyak bergerak, Nova menolaknya. Bahkan ketika guru memintanya untuk tidak bersikap kasar, Nova mengatakan bahwa kelas ini sangat membosankan. Lalu semua orang terkejut dengan perilakunya, karena Nova biasanya sangat lembut dan baik. Hari berikutnya, Chuan membawa Nova ke rumah sakit untuk memeriksanya. Nova didiagnosis menderita ADHD atau disebut penyakit susah berpikir. Dokter bilang penyebab penyakit itu mungkin karena stres menghadapi ujian. Dokter memperingatkan Chuan untuk merawat putrinya dengan baik, karena jika penyakit ADHD memburuk, Nova akan mengalami depresi dan ingin bunuh diri. Keesokan harinya di sekolah, Nova tidak sengaja memukul kaki gurunya saat menyapu lantai. Dia tidak meminta maaf atas kesalahan itu, malah mengatakan kepada gurunya untuk memperhatikan jalan kemanapun dia pergi. Perdebatan pun terjadi dan guru itu memegang lengan Nova dan memintanya untuk segera minta maaf. Nova melarikan diri dan mengancam akan lompat dari gedung. Seketika dia dihentikan oleh teman kelasnya bernama Qi Zheng. Setelah kejadian itu, Chuan hanya membawanya pulang, lalu menyajikan makan malam. Ternyata terungkap bahwa Chuan telah meminta Nova untuk berpura-pura memiliki penyakit ADHD, sehingga mereka dapat menggunakannya sebagai alasan untuk menghindari ujian yang akan datang. Chuan bilang dia bangga pada Nova karena aktingnya yang bisa dipercaya. Hari berikutnya adalah ulang tahun Nova. Chuan ingin Nova menghancurkan semua hadiah yang diberikan teman sekelasnya. Nova menolak karena tidak ingin menyakiti hati teman-temannya, tetapi Chuan membujuknya dan memberikannya pisau untuk dibawa ke sekolah. Di sekolah, teman Nova mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Nova tahu apa yang harus dia lakukan, tapi Nova tetap tidak bisa memaksakan dirinya untuk melakukan itu. Chuan terus mengawasinya dari tablet dan melihat Nova meletakkan pisau itu dan membuka semua hadiah temannya. Setelah itu, Qi Zheng dan Nova berbicara tentang perbuatan anehnya kemarin. Nova bilang dia hanya gugup karena ujian. Qi Zheng bertanya padanya, apakah dia sedang diancam ibunya? Nova bilang bahwa ibu sangat membantu dan tidak pernah mengancam dirinya. Setelah sampai rumah, Nova meminta maaf kepada ibunya. Dia tidak ingin berpura-pura lagi mengidap penyakit ADHD dan bilang bahwa dia akan belajar keras untuk mendapatkan nilai bagus. Saat malam hari, Nova menunjukkan ibunya gantungan kunci yang diberikan wanita tua itu. Chuan terkejut melihatnya, tetapi tidak mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya. Chuan hanya meminta putrinya untuk terus belajar. Adegan kilas balik yang menunjukkan kepada kita bahwa gantungan kunci itu buatan Chuan untuk putranya Ruoji sebagai hadiah ulang tahun untuknya. Tetapi Chuan meminta Ruoji untuk berhenti membuat hal-hal yang tidak masuk akal dan kembali fokus pada studinya. Nova yang mulai belajar lebih keras dan berhenti berpura-pura memiliki penyakit ADHD. Suatu hari, Nova kembali didatangi oleh wanita tua yang sama, Ling Na. Dia telah mengetahui tentang penyakit ADHD Nova dan bertanya apakah dia benar-benar sakit atau itu rencana ibunya. Ling Na mengatakan menurut buku panduan, jika anak dengan penyakit ADHD itu dianggap sebagai embrio cacat dan mereka akan dikirim ke suatu tempat untuk dibunuh. Jika seorang anak mendapat nilai buruk, dia dan ibunya akan dikirim ke kandang merpati. Namun, jika anak memiliki penyakit ADHD, si anak dibunuh, sedangkan ibunya masih dapat menikmati fasilitas kemewahan itu. Terungkap bahwa Chuan hanya ingin mempertahankan hak istimewanya, bahkan jika harus mengorbankan nyawa putrinya sendiri. Nova tidak percaya, kemudian Ling Na memberitahu bahwa kematian saudara laki-lakinya Ruoji bukanlah kecelakaan. Ling Na mengatakan pada hari itu dia membaca artikel tentang kematian Ruoji dan mengetahui bahwa dia ditabrak truk. Ling Na kemudian pergi menemui sopir truk dan mengatakan apa benar yang terjadi. Sopir truk mengatakan tidak, itu semua dimanipulasi oleh ibunya sendiri. Nova akhirnya menyadari bahwa ibunya lah dibalik kematian kakaknya. Hari berikutnya, Nova bertanya pada Qi Zheng, apakah dia tahu tentang program pemerintah yang membunuh orang? Qi Zheng meminta Nova untuk diam karena membicarakan hal ini dilarang.
Ki Zeng tinggal di daerah kumuh, jadi dia tahu segalanya tentang program negara. Chuan melihat mereka berbicara melalui tabletnya, dan pergi menemui Ki Zeng esok hari. Chuan meminta Ki Zeng untuk menjauhi putrinya. Tetapi ibu Ki Zeng membela putranya dengan bilang bahwa Ki Zeng dapat berbicara dengan siapapun yang dia inginkan. Setelah mengetahui semuanya, Nopa kabur dari rumah dan pergi ke rumah Ki Zeng. Ibu Ki Zeng membawanya ke terowongan rahasia, yang membawa mereka ke camp tempat orang-orang yang selamat dari program itu. Camp ini didirikan oleh Lingna setelah putra Lingna dieksekusi. Dia percaya bahwa setiap anak memiliki harapan dan impian, dan mereka berhak untuk mewujudkannya. Alasan inilah yang membuat Lingna mendirikan tempat ini, dan memberikan anak-anak itu sebuah kesempatan untuk melakukan apapun yang mereka sukai. Semua orang di camp itu baik pada Nopa, tapi Nopa merasa seperti mengkhianati ibunya dengan tinggal di sini. Ketika tidak ada yang melihat, Nopa meninggalkan pesan dan melarikan diri. Dalam pesan itu tertulis, Nopa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada mereka dan berjanji untuk tidak memberitahu orang lain tentang camp itu. Ketika Nopa sampai di rumah, Chuan hanya memintanya untuk makan malam. Nopa meminta maaf karena mengecewakan ibunya dan berjanji untuk belajar lebih keras lagi. Nopa bertanya pada ibunya, apakah ibu mencintaiku? Tapi Chuan tidak menjawab pertanyaan itu. Ketika Nopa sedang mandi, tiba-tiba dia merasa pusing dan jatuh ke lantai. Ketika Nopa terbangun dan menemukan dirinya berada di rumah sakit. Nopa didiagnosis sebagai embrio gagal dan akan dikirim untuk dieksekusi. Di adegan berikutnya terlihat Chuan ditanamkan kembali dengan embrio lain. Ketika Chuan bangun, dia menemukan dirinya di terowongan dan mengarah ke camp Lingna. Lingna bertanya, apakah Chuan bahagia setelah membunuh kedua anaknya? Lingna bilang bahwa yang ketiga akan lahir seperti itu juga. Chuan marah dan menegaskan bahwa dia telah memenangkan perang ini. Chuan kembali ke rumah dan mendapatkan semua hak istimewanya. Dia bahkan menulis buku tentang kehilangan kedua anaknya demi keuntungannya sendiri. Adegan kilas balik menunjukkan kepada kita bahwa Ruoji sebenarnya ingin menjadi tukang kayu, tetapi Chuan menolaknya. Ruoji akhirnya mengalami depresi yang menyebabkan kematiannya. Chuan juga memberitahu polisi tentang camp rahasia Lingna yang membuat semua siswa ditangkap. Adegan berlanjut terlihat Chuan dalam sebuah wawancara untuk mempromosikan buku barunya. Dia melihat ke kamera dan mengatakan bahwa jika dia menginginkan sesuatu terjadi, maka selalu ada jalan untuk mewujudkannya. Oke deh guys, segini aja pembahasan alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya Roji, pamit dulu. Assalamualaikum.